Ya, selamat berjumpa kembali pada kesempatan kali ini. Kita akan kembali membahas tentang Brahmajala Sutta dan kita tiba di sesi yang kedua. Ya, kemarin kita telah membahas soal pembukaan, bagaimana menanggapi soal hinaan maupun pujian, dan di situ kita diingatkan, ya, diingatkan agar kita itu tidak terjebak untuk menjadi senang ketika dipuji atau menjadi tidak suka ketika kita itu dicela. Tapi kita diharapkan untuk bisa menghadapinya dengan ketenangan. Karena ketika menghadapinya dengan ketenangan, menghadapinya tanpa rasa suka maupun tidak suka, di situ kita bisa menghadapi masalah tersebut dengan pikiran yang jernih. Dengan demikian, masalah-masalah yang timbul itu bisa diselesaikan dengan baik. Ya, masalah-masalah yang timbul bisa diselesaikan dengan kepala dingin, tanpa permasalahan yang lebih serius. Dan hari ini kita akan menginjak ke sesi yang kedua. Ya. Sesi yang kedua tentang moralitas yang dipraktikkan oleh Sang Buddha. Tetapi di sini ada pembukaannya. Ini yang sangat penting sebenarnya untuk kita pahami. Ya, pembukaan dari sesi di bidang sesi dalam hal moralitas ini, ya, dan nanti penutupnya itu pembuka dan penutupnya itu sama, dan ini yang penting untuk kita pahami, penting untuk kita mengerti, ya, penting untuk ditelaah dengan baik. Nanti prakteknya itu sebenarnya prakteknya itu hanya penjelasan tentang praktek moralitas yang telah dilakukan oleh Sang Buddha dalam kehidupan beliau. Tetapi tanggapan beliau tentang moralitas itu sendiri seperti apa coba? Ya, di sini Sang Buddha mengatakan dalam bahasa Palinya itu, bahasa Palinya ini bagus, ya, bahasa Palinya masih lain. Apa matakangko panetang bigawe orang matakang sila matakang yena putu jano tata gatasa wanang wadamano wadiya. Nah, ini bagus, ya. Jadi para biku adalah karena hal-hal yang sepele, hal-hal yang rendah, hal-hal yang remeh-temeh, yang berkaitan dengan praktek moralitas. Nah, berkaitan dengan praktek moralitas, sehingga orang-orang yang masih putu jana itu memuji tata gata, memuji Sang Buddha. Jadi apa yang ingin saya sampaikan di sini justru praktek Sang Buddha, ya, tentang moralitas. Ini di sini ada cula sila, itu artinya sila yang biasa, kemudian ada majjhima sila, sila yang menengah, kemudian ada mahasila, sila yang lebih besar, lebih luhur. Semua itu dikategorikan oleh Sang Buddha sebagai hal yang sangat dasariah, elementary, kemudian inferior. Ya, ini dikatakan elementary, ini dikatakan inferior oleh Sang Buddha. Jadi ini yang patut untuk kita renungkan, mengapa praktek Sang Buddha praktek moralitas Sang Buddha yang sedemikian rupa itu dikatakan rendah, dikatakan elementary, dikatakan inferior, bukan dikatakan superior. Nah, kalau sekarang kita ini di tengah-tengah masyarakat, ya, di tengah-tengah masyarakat kan memuja sila begitu hebatnya, begitu luar biasa, sila itu kita puja, kita agungkan. Tapi praktek moralitas yang dipraktekkan oleh Sang Buddha justru, ya, itu dianggap sebagai sesuatu yang elementary,
sebagai sesuatu yang inferior, remeh, temeh. Ya. Dan ini yang praktek moralitas inilah yang kemudian membuat orang-orang yang masih putu jana itu justru memuji Sang Buddha. Justru mengagungkan Sang Buddha. Wah, perilakunya hebat. Wah, pengendalian dirinya luar biasa. Padahal Sang Buddha dengan sangat jelas di sini mengatakan ini adalah elementary. Sangat dasariah. Sangat inferior. Itu. Ya. Jadi dikatakan ini dasariah, dikatakan elementary, dikatakan inferior karena apapun praktek moralitas yang dijalankan oleh Sang Buddha, ya sebenarnya itu adalah warisan budaya, warisan kedisiplinan, aturan yang sudah ditetapkan oleh masyarakat, dijalankan baik oleh para pertapa maupun brahmana maupun oleh masyarakat secara luas. Nah, oleh karena itu nanti kalau kita lihat moralitas-moralitas yang ada itu kan muncul satu persatu, ditetapkan satu persatu, karena apa? Sang Buddha itu dikritik, bukan Sang Buddha, para biku itu dikritik oleh masyarakat. Para biku itu dicemooh oleh masyarakat. Biku kok perilakunya begitu? Nah, ya. Jadi ketika kritikan semacam ini muncul di tengah-tengah masyarakat, disitulah kemudian Sang Buddha itu menetapkan aturan, menetapkan moralitas. Dan ketika diminta oleh Bante Sariputta, Bante, sebenarnya apa yang bisa membuat sasana, membuat agama Buddha ini bisa bertahan cukup kuat? Sang Buddha mengatakan, iya, jika ada aturan, jika ada moralitas. Kalau begitu, mengapa Bante? Kalau begitu Bante kan bisa menerapkan aturan. Tidak bisa. Kalau tidak ada pendahulunya, kalau tidak ada pemicunya. Nah, oleh karena itu, selama 20 tahun pertama, ya, selama 20 tahun pertama, winaya itu tidak ada. Winaya tidak ada sama sekali selama 20 tahun pertama. Winaya yang 225 itu tidak ada, tidak ditetapkan. 227 itu tidak ditetapkan. Nah, itu ditetapkan pelan-pelan satu persatu. Sesuai dengan kasusnya. Dalam berarti 25 tahun terakhir. Ya, tapi selama 20 tahun pertama itu bikunya baik-baik semuanya. Mereka itu adalah biku-biku yang idealis. Kalaupun seperti Bante Dewadatta, waktu 20 tahun pertama itu idealismenya masih tinggi, masih kuat. Oleh karena itu, sampai Bante Dewadatta itu dipuji oleh Bante Sariputta di tengah-tengah masyarakat. Ini loh Bante Dewadatta yang praktek meditasinya itu bagus, konsentrasinya luar biasa. Itu dipuji oleh Bante Sariputta. Tapi kemudian pujian itu ditarik kembali di kemudian hari. Ya, ketika Bante Dewadatta berusaha untuk merebut kekuasaan kepemimpinan dari Sang Buddha dan bahkan melakukan usaha-usaha untuk membunuh Sang Buddha. Tapi tidak sukses. Itu oleh karena itu dia tidak bisa dikatakan melakukan parajika, tidak bisa dikatakan kemudian status kebikuannya itu hilang. Kalau beliau itu bisa membunuh Sang Buddha, katakan begitu, ya di situ status kebikuannya bisa hilang. Tapi karena beliau itu tidak sukses dalam menjalankan misinya, ya beliau status kebikuannya itu tetap utuh sebenarnya sampai akhir hayatnya. Sekalipun membenci Sang Buddha, tidak suka pada Sang Buddha. Ya. Jadi moralitas itu ditetapkan satu persatu setelah sangga itu berdiri selama 20 tahun. Di awal-awal tidak ada, tapi bikunya banyak yang arhat. Gitu. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa moralitas yang sekarang kita kenal itu adalah warisan budaya.
ditetapkan oleh masyarakat dengan tujuan dan harapan agar masyarakat itu bisa hidup tenang dan damai. Ya, di sini sekalipun kita bisa melihat bahwa Sang Buddha itu menjalankan moralitas dalam bentuk moralitas yang sederhana, biasa, menengah maupun yang lebih tinggi. Di situ juga ada bentuk-bentuk kritikan Sang Buddha terhadap pertapa yang lain, sekte-sekte yang lain, agama-agama yang lain. Tentang praktek moralitas. Sekalipun begitu, sekalipun Sang Buddha itu sudah membandingkan dirinya dengan para pertapa yang dari agama lain, tapi sekali lagi di sini, katakanlah, sekalipun di situ praktek Sang Buddha itu lebih unggul, tetapi ini tetap dikatakan oleh Sang Buddha sebagai elementary inferior. Ya, hal-hal yang sifatnya itu, di sini katakan, apa matakang, ora matakang, sila matakang. Ya, jadi ada 3, sebenarnya itu adalah hal yang simple, sederhana, inferior, dan bukan sesuatu yang istimewa. Ya, ini yang perlu kita ingat. Jadi prakteknya bagaimana? Di sini Sang Buddha ya telah menghindari pembunuhan dan kemudian Sang Buddha itu mempraktekkan moralitas yang baik. Tanpa menggunakan tongkat, tanpa menggunakan pedang, tanpa menggunakan pukulan, juga memiliki kasih sayang terhadap semua makhluk. Kemudian, trembling for the welfare of all beings. Itu maksudnya di sini bicara Sabha Panabuta Hitanu Kampati. Itu maksudnya beliau itu tergetar. Ya. Batinnya itu tergetar melihat penderitaan semua makhluk sebenarnya. Terhadap semua makhluk itu beliau punya kasih sayang. Oleh karena itu beliau tidak melakukan pembunuhan, juga tidak menganjurkan pembunuhan. Ini berlaku untuk pencurian, berlaku untuk perbuatan asusila, kemudian musawada, kemudian pisunawaca, parusawaca, kemudian sampapalapa. Ini ada bija, kemudian yang lainnya. Bija itu apa di situ? Jadi di situ menghindar selain sila pertama, sila kedua, sila ketiga, itu kan sila pertama adalah menghindari pembunuhan, pencurian, kemudian ketiga itu adalah perbuatan asusila, keempat itu di sini pisunawaca itu ucapan yang salah, ya, ucapan yang salah, kemudian ucapan yang kasar, semuanya dihindari, gitu. Nah, di sini, ya, di sini Sang Buddha sudah menghindari semua itu, kemudian mempraktekkan yang sebaliknya. Ya, mempraktekkan apa yang sebaliknya. Artinya kalau menghindari pembunuhan berarti mempraktekkan cinta kasih. Kalau menghindari pencurian, kemudian Sang Buddha juga berusaha untuk hanya mendapatkan apa yang diberikan, tidak minta. Itu tidak minta beliau. Tapi hanya menerima apa yang diberikan, mengambil apa yang diberikan. Itu dalam hal sila ketiga, di situ Sang Buddha benar-benar menghindari. Tidak hanya menghindari saja, tapi mempraktekkan kehidupan brahmacari, kehidupan yang suci, bebas dari semua bentuk keterikatan terhadap nafsu seksual. Ya, jadi ketika Sang Buddha menghindari ucapan yang salah, beliau berusaha selalu mengucapkan kata-kata yang benar. Ya, kemudian ucapannya itu bisa dipercaya, bisa dijadikan pegangan,
dan bukan penipu dunia. Artinya sekarang ngomong A, besok ngomong B, besok ngomong B, kemudian selanjutnya ngomong C. Tidak. Gitu. Jadi demikian pula Sang Buddha juga menghindari ucapan yang pelin-pelan. Jadi apapun yang diucapkan di sini ya kemudian diucapkan di sana. Apapun yang diucapkan di depan itu pula yang diucapkan di belakang. Tidak di depan itu ngomong baik-baik, kemudian di belakang mencela. Karena ini kan banyak yang terjadi. Di belakang, wah kita dipuji-puji. Di depan kita dipuji-puji. Di belakang, begitu tidak ada orangnya, kita dicaci maki. Sang Buddha tidak seperti itu. Nah, Sang Buddha kalau ngomong A ya A, kalau ngomong B ya B. Konsisten. Dan konsistensi ini tidak hanya berlaku pada ucapan, tetapi antara ucapan dan perbuatan itu juga konsisten. Antara perbuatan dengan ucapan itu juga konsisten. Oleh karena itu Sang Buddha mengatakan bahwa apapun yang saya ucapkan itulah yang saya lakukan, dan apapun yang saya lakukan itulah yang saya ucapkan. Yatawadi tatakari, yatakari tatawadi. Ya, jadi di situ Sang Buddha itu benar-benar orang yang konsisten dalam ucapan maupun perbuatan. Ya, jadi selain ucapan yang pelin-pelan, juga berusaha untuk bukan berusaha, tapi juga menghindari ucapan yang kasar. Dan apa yang beliau ucapkan itu adalah ucapan yang tidak tercela, kemudian mengenakkan di telinga, menyenangkan di telinga, artinya dapat disetujui, kemudian menembus ke ada yang gama itu langsung nyentuh gitu bagi pendengarnya. Dan menyenangkan di situ juga Sang Buddha berusaha untuk menghindari chatter-chatter itu hanya omong kosong begitu, ngalor ngidul ndak kaluran, dan berusaha untuk berbicara langsung pada tujuan, berhubungan secara langsung dengan tujuan, yaitu tentang praktek. Ya. Nah, di sini Sang Buddha juga berusaha untuk menghindari perusakan terhadap biji-bijian, ya, hanya makan sekali sehari, tidak itu pokoknya itu saya tidak akan bahas semuanya ya, saya hanya sebutkan sedikit-sedikit, tidak semuanya. Kemudian di sesi moralitas menengah, sila Majjhima Sila, di situ Sang Buddha mengkritisi praktek yang lain, praktek orang-orang yang lain. Sementara yang lain, pertapa dan brahmana yang lain itu hidup tergantung pada makanan dari orang-orang yang berkeyakinan, tetapi masih kecanduan untuk merusak biji-bijian dan sebagainya. Ya, kemudian di situ masih berusaha untuk menyimpan berbagai jenis makanan, pakaian, kemudian berbagai macam fasilitas masih dilakukan. Itu, ya. Jadi masih nonton, masih bermain musik, kemudian yang lainnya. Ya, saya tidak bacakan satu persatu. Saya nanti karena intinya saya akan sebutkan di itu. Intinya nanti saya bahas setelah saya sebutkan sedikit-sedikit. Ya. Kemudian banyak pertapa dan brahmana itu masih senang dengan berbagai permainan, tapi Sang Buddha itu sudah tidak. Ini di Majjhima Sila. Ya. Kemudian masih senang untuk duduk dan tidur di tempat yang tinggi dan mewah yang lain, Sang Buddha sudah tidak lagi seperti itu. Kemudian masih senang untuk menghias diri. Sang Buddha sudah tidak. Yang lain masih senang untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan politik, berkaitan dengan ramalan, berkaitan dengan hantu. Sang Buddha sudah tidak. Gitu.
Jadi di situ banyak sekali materi-materi yang disampaikan, tetapi saya tidak akan bacakan satu persatu. Ya. Karena saya ingin menyampaikan intinya dulu ya. Sedangkan ini di sesi moralitas yang lebih luhur atau Mahasila, di situ Sang Buddha juga mengkritisi. Sementara Brahmana dan Pertapa yang lain itu juga tergantung pada makanan dari orang-orang yang berkeyakinan, mereka masih berusaha untuk mencari mata pencaharian dengan cara meramal, ya, melihat telapak tangan, kemudian tanda-tanda yang sakral, kemudian menganalisis mimpi, tanda-tanda tubuh, kemudian tanda-tanda yang lain juga, gitu, ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang lain itu masih berusaha juga menganalisis yang macam-macam begitu, dengan berbagai macam ramalan ini sebenarnya. Ada juga yang memiliki mata pencaharian dengan menjadi konsultan misalnya, itu ada, ya. Nah, yang terakhir ya, di sini masih juga menjadi yang lain itu masih mencari makan, mencari kehidupan dengan cara melakukan persembahan kepada para dewa misalnya. Itu juga ada di sini. Jadi membuat mantra, kemudian membuat itu jadi peramal, tukang nujum itu yang ahli hitung-hitungan itu. Saya lupa itu namanya apa itu. Ya. Nah, itu intinya seperti itu. Jadi praktek moralitas yang telah dilakukan oleh Sang Buddha itu kan dari yang biasa, menengah, sampai yang lebih tinggi. Itu sebenarnya kalau di standar kita, wah luar biasa sekali. Ya kan? Dan selama ini banyak juga yang kemudian terjebak di situ. Bahwa ketika seseorang itu menjadi biku, pasti bisa praktek dengan baik. Karena paling tidak moralitas mereka sempurna. Paling tidak mereka memiliki moralitas yang baik. Paling tidak mereka memiliki moralitas yang lebih tinggi, lebih luhur daripada para perumah tangga. Para perumah tangga kan hanya menjalankan 5 sila saja. Nah, ini banyak yang digaungkan seperti itu. Tetapi sekali lagi perlu diingat. Ya, perlu diingat bahwa semua itu kalau kita melihat dalam Brahma Jala Sutta ini, semua itu adalah elementary. Semua itu adalah inferior. Masalah-masalah sederhana yang remeh-temeh berkaitan dengan praktek moralitas. Sehingga orang yang masih putu jana itu memuji Sang Buddha. Ya. Nah, saya ingin menggarisbawahi begini. Karena semua moralitas itu kan sudah ada. Sudah dipraktekkan oleh masyarakat sebelumnya. Oleh karena itu, ya, kalau Sang Buddha itu gampang ngomongnya jualan yang sama, ya tidak ada artinya. Karena seperti agama Jaina itu menjual moralitas, memasarkan moralitas, mengajarkan moralitas. Wah, begitu ketat sekali. Begitu luar biasa sekali. Sangat ketat mereka. Nah, oleh karena itu, ketika Sang Buddha bicara soal moralitas, ya sudah tidak ada apa-apanya. Gitu. Nah, oleh karena itu yang menjadi pembeda itu bukan sekadar praktek moralitasnya, tetapi sila bata para masanya itu. Ya. Kalau kita mempraktekkan moralitas, tetapi kita itu tidak memahami apa itu sila bata para masa, berarti praktek kita ini masih rendah.
masih belum ada apa-apanya. Masih sama ketika Sang Buddha itu belum muncul. Ketika praktek moralitas kita itu masih belum dipahami dalam konteks Silabbata Paramasa, selama itu pula moral kita, moralitas kita, sehebat apapun kita menjaganya ya, sehebat apapun kita menjaganya, itu tidak ada bedanya seperti moralitas yang dipraktikkan oleh masyarakat India sebelum agama Buddha itu ada. Bagaimana ciri-ciri seorang yogi, seorang umat Buddha yang memiliki moralitas yang baik? Ini ada beberapa catatan yang bisa kita temukan dalam beberapa sutta, ya, yang bisa kita temukan dalam beberapa sutta, misalnya di dalam Samanyapala Sutta misalnya, ya, dalam Samanyapala Sutta, di situ sangat jelas dikatakan bahwa, ya, dikatakan bahwa orang-orang yang memiliki moralitas yang baik, orang-orang yang memiliki moralitas yang kokoh, itu tidak lagi memiliki rasa takut. Dia tidak melihat sedikit pun bahaya. Ya, jadi dia tidak takut karena apa? Dia tidak melihat adanya bahaya yang timbul karena moralitasnya baik. Gitu. Jadi selama Anda mempraktekkan moralitas, merasa praktek bahwa moralitas saya sempurna, moralitas saya baik, tetapi kalau masih takut, masih khawatir, masih ragu-ragu, saya pastikan moralitas Anda itu tidak baik sama sekali. Karena salah satu karakteristik moralitas, ya, salah satu karakteristik moralitas, kalau dipraktikkan dengan baik, kalau dipraktikkan dengan sungguh-sungguh, ya, di situ dia akan bebas dari segala bentuk rasa takut, kekhawatiran, kecemasan, dan semua itu kemudian menimbulkan rasa percaya diri. Oleh karena itu, dimanapun kita berada, kita tidak khawatir. Makanya kalau dalam Manggala Sutta, di situ kan sangat jelas. Utasalo kadamehi citang yasana kampati. Sekalipun disentuh oleh hal-hal duniawi, batinnya itu tidak tergoyahkan. Ini adalah karakteristik orang yang bermoral. Tapi begitu Anda merasa bermoral, menjalankan moralitas yang baik, saya loh, Pancasilanya bagus, 8 silanya bagus, tapi begitu ada orang yang celekit, ngomong, menyindir kita, ngomong kemudian di depan mata kita, menghina kita, wah, kita langsung terbakar, terprovokasi. Ini adalah bukti bahwa moral dia itu masih belum ada apa-apanya. Moral dia masih belum bisa dikatakan, ya, sebagai moral yang sempurna. Di sini dalam Samanyapala Sutta dikatakan, Sako so Maharaja biku ewang sila sampano nak putoci bayang samanupasati. Ya, jadi tidak ada sedikit pun dia melihat adanya bahaya ketika dia itu bermoral. Makanya orang-orang yang moralitasnya sempurna itu nanti
akan muncul pemahaman, akan muncul rasa percaya diri bahwa dia tidak mungkin terlahir di alam yang rendah. Ini salah satu karakteristiknya. Ya, salah satu karakteristik orang-orang yang bermoral, salah satu karakteristik orang-orang yang bisa memahami moralitas agama Buddha. Moralitas yang diajarkan oleh Sang Buddha itu adalah timbulnya keyakinan, bukan karena logika. Terus saya sempurna ini, berarti saya tidak mungkinlah terlahir di Awiji. Tidak mungkinlah saya terlahir di alam yang rendah. Ini adalah logika. Tetapi yang namanya nyana, yang namanya pengetahuan tentang ketidaktakutan, kekhawatiran tentang khawatiran untuk terlahir di Awiji itu hilang kalau memang silanya itu baik. Oleh karena itu sehebat apapun kita praktek, sehebat apapun kita itu menjalankan moralitas, kalau masih belum ada kepastian, masih belum ada keyakinan, belum ada nyana yang muncul secara langsung. Karena itu nyana itu akan muncul secara otomatis, bukan karena dilogikakan. Sama seperti nyana yang timbul ketika seseorang itu mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Itu kan bukan karena berlogika. Wah, saya punya sadar. Dan yang dikatakan bahwa hanya orang-orang yang punya sadar lah yang kemudian menjadi seorang Sotapanna. Saya punya sadar, berarti saya ini seorang Sotapanna. Ini berlogika saja. Tetapi ketika dia benar-benar mencapai Sotapanna, itu akan muncul secara otomatis. Saya telah memutuskan keraguan. Saya telah memutuskan Silabbata Paramasa. Saya telah memutuskan Sakaya Ditti. Itu muncul secara otomatis. Bukan karena dilogikakan. Bukan karena dipikir-pikir. Bukan karena kita itu menganalisis. Ya. Oleh karena itu, kalau orang-orang yang tidak bermoral, sekalipun katakanlah dalam keseharian kita merasa moralitas kita baik, wah itu paling gampang untuk dikocok-kocok, paling gampang untuk diaduk-aduk emosinya. Dan orang-orang yang sudah mencapai kesucian mengerti hal ini. Oleh karena itu ya pinter dia bermain sandiwara, pinter dia untuk mengaduk-aduk emosi orang-orang yang masih belum kokoh moralitasnya. Mereka punya skill di situ. Oleh karena itu, ya banyak orang-orang yang moralitasnya tidak baik, moralitasnya masih amburadul begitu, disenggol dikit langsung kelapak begitu. Nangis, habis tisu 2 kotak. Ya. Itu karena apa? Moralitasnya masih belum kokoh. Moralitasnya masih labil. Sehingga cuma disenggol sedikit begini, langsung kelapak seperti ikan yang dilempar ke daratan. Ini adalah karakteristik orang-orang yang tidak bermoral itu. Tapi ketika kita sudah bermoral, memiliki moralitas yang baik, sekalipun katakan dalam keseharian kita itu tidak begitu sempurna, katakan orang melihat kita moralitas kita tidak sempurna, masih beginilah, masih begitulah. Tapi kalau kita tahu secara pasti, meskipun kita itu disenggol, meskipun kita itu ditonjok begini, ya santai saja, tenang-tenang saja. Karena orang-orang yang moralitasnya kokoh, dia tahu secara pasti, inilah diriku yang sesungguhnya. Inilah diriku apa adanya. Dia tidak kemudian terjebak, terbawa emosi. Oh, kamu itu tidak baik loh. Oh iyakah? Apa yang harus kulakukan sekarang? Inilah bagaimana orang-orang yang tidak bermoral itu gampang sekali diprovokasi. Gampang sekali kemudian dipermainkan. Seperti kerbau yang dicongok itu, ditarik sana, dia ikut ke sana, ditarik ke sini, dia ikut ke sini.
Ya, sekalipun seperti gajah begitu, kalau sudah pawangnya, sebenarnya pawang itu hanya punya semacam tombak sebenarnya. Tombak kecil aja segini, itu runcing, kemudian gini, kemudian di sini ada kaitannya gitu. Jadi hampir model kayak pancing begitu. Satu runcing ke atas, satu ada kaitannya begitu. Hanya kecil itu saja. Tapi gajah kalau sudah begitu, ya sudah dibegitukan, dia takut. Meskipun badan dia besar. Badan gajah itu yang besar itu 5 ton itu. Tapi pawangnya yang kecil, itu mungkin kalau yang namanya pawang ya, itu hanya sebesar kakinya gajah saja, kaki depannya itu. Nah, 5 ton, paling badan pawang gajah, katakanlah yang besar, itu paling banter berapa sih? Sekitar 80 kilo paling. Hanya 80 kilo. Gajah ini beratnya 5 ton. Lah kalau dia cuma mau nyepak, ya, mau nyepak pawang gajah ini, ya habis kok. Bahkan kalau di Sri Lanka itu hal yang umum, hal yang lumrah sering terjadi. Ketika gajah liar itu berkonflik dengan manusia, kepala manusia itu cuma diinjak keras gitu, langsung peot seperti piring. Ya, tapi begitu sudah ditakut-takuti dengan apa namanya, dengan senjatanya itu, gajah tunduk. Ya, gajah tunduk. Tidak berkutik, disuruh, ayo kamu sana, tarik kayu ini, tarik. Ayo kamu sana, bawa makanan kamu ini, bawa. Meskipun badannya itu gede. Ya, dia gampang dipermainkan. Gampang didramatisir. Gampang kemudian diombang-ambingkan. Seperti busa di tengah lautan. Tidak kokoh berdiri di atas kedua kakinya sendiri. Inilah karakteristik orang-orang yang tidak bermoral sesungguhnya. Karena apa? Dia menjalankan moralitas dalam konteks moralitas non-Buddhis. Boleh mengaku setiap hari ngomong, saya ini meditasi mengikuti ajaran Sang Buddha. Boleh ngomong setiap hari, Budang saran gacami, Dhammang saran gacami, Sanghang saran gacami. Tetapi moral yang dia praktekkan, moralitas yang dia praktekkan, itu adalah moralitas masyarakat India sebelum agama Buddha itu ada. Ya, makanya Sang Buddha mengatakan, itu adalah hal yang remeh-temeh, inferior. Hal-hal yang dasariah. Simple. Karena Sang Buddha itu mengetahui, mempraktekkan, memahami sesuatu yang lebih mulia, sesuatu yang lebih luhur. Sesuatu yang lebih hebat. Ya. Nah, oleh karena itu, sekarang bagaimana caranya agar seorang yogi itu mampu untuk memiliki moralitas dalam konteks Buddhis? Bagaimana agar seorang yogi itu bisa mengembangkan dan memahami moralitas yang diajarkan oleh Sang Buddha? Caranya hanya sederhana sebenarnya. Kembangkan sati. Ya, kembangkan sati. Simple begitu. Karena ketika sati itu dipraktekkan, ya di situ juga moralitas itu dipraktekkan. Kalau sati itu dipraktekkan, dia tidak akan terombang-ambing. Ketika sati dipraktekkan, di situ kemudian dia tidak akan diskriminatif. Makanya begitu orang mengatakan kamu jelek loh, ya santai saja. Kamu baik loh, ya tenang-tenang saja. Tidak ada masalah. Terbuka untuk keduanya. Orang ngomong jelek ya oke, orang ngomong tidak baik, yang ngomong yang baik juga oke. Semua terbuka. Semua tidak ada masalah. Welcome. Tidak ada masalah bagi saya.
Itu kalau orang yang bermoral baik. Tapi ketika seseorang itu tidak bermoral, ya sekali lagi, begitu diomongin yang baik-baik, wah, senang sekali, bangga sekali. Terbang, melayang. Tapi begitu sudah diomongin yang jelek, kamu itu tidak layak, kamu itu tidak pantas, kamu itu bodoh, kamu itu goblok. Wah, langsung melempem. Ya. Putus asa. Kecewa. Dan banyak penderitaan yang harus dialami. Makanya dalam salah satu suta di Anguttara Nikaya itu dikatakan, mereka yang memiliki moralitas yang baik itu akan timbul kepuasan dalam dirinya, ya, merasa puas. Nah, rasa puas ini kemudian menimbulkan kebahagiaan, menimbulkan yang namanya pamoja. Pamoja menimbulkan piti. Ya, enggak tahu urutannya bagaimana, itu kemudian menimbulkan piti. Piti itu apa? Kegiuran. Tergiur, seluruh merasa nyaman, merasa senang. Makanya begitu seseorang itu memutuskan Silabbata Paramasa, wah, rasanya itu enak sekali. Kebebasan yang luar biasa, sangat terasa. Tapi ini sekalipun baru permulaan, ya, baru pertama, tapi disitulah kebebasan itu benar-benar bisa dinikmati. Jadi mereka yang bermoral itu akan timbul piti. Mereka yang bermoral itu kemudian timbul kebahagiaan, timbul ketenangan batin. Karena dia punya self-assurance atau kepastian diri. Ya, dia pasti karena dia tahu bahwa dirinya adalah orang yang baik. Ya, bukan sekedar berlogika. Kan selama ini kita diajarkan untuk bermoral. Ini loh moralitas sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima. Bahkan kadang-kadang kita menjalankan 8 sila. Tapi itu kan sekedar katanya. Ya, itu sekedar katanya. Bukan pengetahuan secara langsung. Bukan pengetahuan yang benar-benar muncul dari dalam diri kita masing-masing. Hanya karena katanya, kemudian kita menjadi khawatir. Hanya karena katanya, kemudian kita menjadi ketakutan. Hanya karena katanya, kemudian muncul berbagai macam persepsi yang menimbulkan berbagai permasalahan dalam kehidupan kita. Ya, jadi sehebat apapun Anda menguasai teori, sehebat apapun Anda menguasai agama Buddha, ajaran Sang Buddha, tapi kalau Anda itu masih labil, masih bisa ditarik sana, masih bisa ditarik sini, masih bisa dipermainkan, diprovokasi, simple. Anda tidak bermoral sama sekali. Ya, Anda tidak bermoral itu. Anda hanya bermoral menurut standar ukuran masyarakat India dan bukan standarnya Sang Buddha. Gitu. Oleh karena itu saya mengajak semuanya untuk memperdalam satinya. Karena ketika sati ini dipraktekkan, ini sebenarnya juga di situ, sila itu termasuk di situ. Nggak mungkin. Sekali lagi, saya katakan tidak mungkin seseorang yang mengembangkan sati itu kemudian melupakan moralitasnya. Tidak mungkin. Nah, oleh karena itu, mengapa? Kalau kita lihat urutan silanya dari Cula Sila, Majjhima Sila, sampai ke Mahasila, itu Sang Buddha tampak sempurna sekali moralitasnya. Karena Sang Buddha mempraktekkan sati. Pada saat sati dipraktekkan,
di mana ada niat untuk membunuh, di mana ada niat untuk menyakiti, di mana ada niat untuk mencuri, di mana ada niat untuk menjadi serakah, untuk membenci, untuk hal-hal yang lainnya. Bahkan seperti bergosip begitu ya. Kan kita seringkali melihat orang-orang yang senang ngumpul kemudian menggosipin orang. Itu semua karena apa? Semua itu terjadi karena di dalam ini ada kekurangan. Di dalam diri kita menemukan sebuah kekurangan sehingga untuk menutupinya kita harus mencari orang yang lebih kita anggap lebih buruk, lebih jelek, lebih tidak bermoral untuk dibicarakan. Tujuannya itu apa? Tujuannya itu adalah hanyalah untuk mengkamuflase, menutup-nutupi, menipu, munafik. Tidak lebih dari itu. Nah, oleh karena itu, mereka yang bermoral, dia tidak akan menemukan kepuasan dalam bergosip. Bukan karena dia menginginkan untuk menghindari, bukan. Tetapi itu memang sudah tidak ada dalam list kebutuhan dia. Kan kadang-kadang seringkali kita begini, misalnya disuruh milih dua hal. Milih makanan A atau makanan B. Kemudian kita memilih makanan B. Karena makanan A ini kita misalnya tidak suka. Sudahlah saya milih ini aja. Bukan karena milih. Ya. Tetapi itu sudah tidak ada. Ketika seseorang yang bermoral sudah tidak ada dalam list dia, sudah tidak ada dalam list kebutuhan dia untuk bergosip, untuk membicarakan kejelekan orang. Karena apa? Dia menemukan kepuasan dari dalam. Dia menemukan kenikmatan dari dalam. Inilah mengapa kemudian orang-orang yang bermoral itu lebih cenderung untuk melihat ke dalam. Bukan sibuk melihat keluar. Bukan sibuk lari ke sana kemari, kasihan pada orang, kasihan sini, kasihan sana. Kasihan itu bukan seperti itu dalam konteks agama Buddha. Kalau memang ada orang yang perlu dikasihani, banyak di dunia ini. Bukan hanya si A, bukan hanya si B. Mungkin di antara 7 miliar masyarakat yang ada di dunia ini, ada ratusan juta yang butuh dikasihani. Ya, ada ratusan juta mereka jumlahnya. Yang hidupnya lebih sengsara, lebih menderita, lebih tidak enak. Ini karena apa? Semua itu muncul dari dalam diri kita. Sebenarnya kita itu adalah orang yang merasa begitu kasihan pada diri kita sendiri, melihat keterpurukan dari dalam diri kita sendiri. Tetapi kemudian, untuk nutup-nutupi, sekedar mencari kepuasan sedikit saja, mengkamuflase, mengelabui diri sendiri, ya kemudian kita mencari hiburan di luar. Itu yang kita lakukan. Ya, itulah yang kita lakukan. Tapi kalau kita puas dengan diri kita sendiri, kita merasa cukup dengan diri kita sendiri, ya kita santai-santai saja. Kita tenang-tenang saja. Tidak mudah terprovokasi. Tidak mudah terbawa oleh arus. Ya. Oleh karena itulah mengapa seorang Sotapanna itu dikatakan menentang arus. Sotapanna. Sota itu arus, panna itu sebenarnya menentang. Karena apa? Dia tidak mudah diombang-ambingkan. Bukan tidak mudah, tidak merasa perlu untuk diombang-ambingkan ke sana kemari. Itu. Tidak perlu untuk dicongok ke sana, tidak perlu untuk dicongok ke sini, tarik sana sini. Begitu nanti ada dua orang yang narik, bingung sendiri, saya mau ikut mana? Kenapa? Tidak berdiri di atas kedua kakinya sendiri.
Ya, tidak mampu untuk berdiri di atas kedua kakinya sendiri. Dan orang-orang yang bermoral itu punya rasa percaya diri, punya prinsip. Inilah diri saya yang sesungguhnya. Ya, ini perlu dipahami oleh mereka-mereka yang masih berjuang. Masih mudah diombang-ambingkan. Masih mudah diprovokasi, dipermainkan. Karena ini adalah tugas yang utama sebenarnya. Selama seseorang masih belum sanggup untuk mematahkan sila bata paramasanya, jangan ngaku sebagai umat Buddha. Jangan ngaku sebagai murid Sang Buddha. Ngaku laksana sebagai murid-murid Jaina Mahawiraka. Atau Mogaliputatisa. Bukan Mogaliputatisa. Pak Kuda Kacayana kah? Yang lain. Tidak apa-apa. Tapi bagi mereka, ya, sebenarnya ini orang-orang yang seperti ini masih bisa dikategorikan hanya sebagai simpatisan saja. Penggembira. Belum sebagai murid. Kalau mereka yang murid, itu memahami ajaran Sang Buddha, merealisasi ajaran Sang Buddha, mempraktikkan moralitas dalam konteks ajaran Sang Buddha. Ya, bukan dalam konteks ajaran agama lain. Nah, oleh karena itu, ya, ketika kita menjalankan agama, menjalankan ajaran Sang Buddha itu dengan baik, timbullah rasa percaya diri, timbullah kepuasan pada diri kita sendiri. Ya, kita puas dengan diri kita sendiri. Tidak perlu ribut, sibuk. Oh, ini ajarannya seperti ini ajarannya seperti itu. Saya perlu praktekkan ini agar saya punya rasa percaya diri. Saya perlu praktekkan itu agar moralitas saya lebih baik. Tidak perlu. Karena dia tahu, inilah diri saya. Ya, inilah diri saya yang sebenarnya itu. Nah, oleh karena itu, dalam praktek, ya, ketika sati itu dipraktekkan, dikembangkan, di situ sebenarnya kita berusaha untuk menyempurnakan moralitas kita. Karena yang namanya sati tidak mungkin bisa dipisahkan dari moralitas. Ketika seseorang mengatakan bahwa saya mempraktekkan moral dengan baik, mempraktekkan sila dengan baik, tapi kalau satinya tidak ada, what a nonsense. What a nonsense itu. Nah, oleh karena itu, jangan mengklaim ini adalah moralitasnya Sang Buddha kalau tidak ada satinya. Sati itu yang akan menyempurnakan moralitas kita. Makanya dalam sutanya lupa itu namanya, Sunadanda Sutta rasanya. Dalam Sunadanda Sutta dikatakan moralitas itu menyempurnakan kebijaksanaan dan kebijaksanaan itu menyempurnakan moralitas. Karena ini loh, sebenarnya kaitannya itu ada di sati ini. Karena pada saat sati itu dipraktekkan, yang namanya sati itu apa sih? Mampu untuk menyadari, mampu untuk melihat, mampu untuk mengamati, mampu untuk mengetahui. Ya, ketika pengetahuan itu ada, kebijaksanaan ada. Ketika kebijaksanaan ada, mau tidak mau moralitas tidak mungkin bisa ditinggalkan. Nggak mungkin itu. Saya tidak bisa memisahkan sedikit pun. Secara pribadi saya melihat nggak memungkinkan itu untuk memisahkan. Ya, itu hanya bisa dipisahkan ketika kita berada di level akademis. Tetapi begitu sudah praktek, nggak mungkin. Nah, oleh karena itu
Mereka yang satinya kuat, kebijaksanaannya kuat, juga moralitasnya pasti kuat. Oleh karena itu, ketika sati ini dikembangkan secara terus-menerus dari waktu ke waktu, ketika sati ini terus dijadikan sebagai roda, sebagai batu pijakan, sebagai pondasi untuk hidup, ya moralitasnya akan semakin sempurna. Dan ketika moralitas itu mencapai kesempurnaan, ya dia tahu moralitasku sempurna. Oleh karena itu, di situ barulah kemudian dia punya rasa percaya diri. Dia punya rasa percaya diri bahwa dia tidak mungkin untuk terlahir di alam yang rendah. Dasarnya di sini. Selama seseorang itu masih belum punya kepastian di situ, saya hanya bisa mengatakan moralitas kamu masih belum ada apa-apanya. Moralitas kamu masih bobrok. Moralitas kamu masih rendah. Moralitas kamu masih acak-acakan. Itu yang akan saya sampaikan. Kepada siapapun itu. Kepada para biku kah? Kepada para perumah tangga kah? Selama mereka masih belum punya kepastian di situ, bahwa mereka ada kepastian, sebelum punya kepastian bahwa mereka akan bebas dari alam yang rendah, moralitasnya sehebat apapun mereka merasa praktek, tidak ada apa-apanya moralitas mereka. Bahkan di sini, sekalipun Sang Buddha itu mempraktikkan moralitas yang begitu hebat, di situ Sang Buddha pun masih mengatakan ini adalah sesuatu yang remeh, sesuatu yang rendah, inferior. Ya, Sang Buddha di sini sangat jelas, inferior. Yaitu. Nah, oleh karena itu, ada hal-hal yang luhur yang perlu diketahui. Ini yang akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ya, jadi untuk sementara kita cukupkan dulu di sini pembahasan tentang moralitas kita. Jadi apa yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita itu dalam kehidupan sehari-hari bisa terus menyempurnakan moralitas kita melalui pengembangan sati, mengimplementasikan sati dalam setiap lini kehidupan kita. Ya,